Perkenalkan, nama saya Intan Sari Suciana dari Jalan Kenanga, Kota Sukabumi. Akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Dongeng ini mengisahkan tentang perjalanan Kang Hyang Guruminda dari Kahyangan turun ke bumi dengan berwujud seekor lutung. Seekor lutung adalah kera hitam berekor panjang. Dia tersesat di hutan, lalu diberi nama Lutung Kasarung, yaitu lutung yang tersesat. Alkisah di tanah Pasundan, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pasir Batang. Kerajaan itu dirajai oleh seseorang yang arif dan bijaksana yang bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung tinggal bersama permaisuri dan dua putrinya, putri sulungnya Purbararang dan putri bungsunya Purbasari. Prabu bercerita kepada permaisurinya bahwa dia merasa sudah semakin tua. Dia sudah tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya dan ingin segera turun tahta. Dia sudah memilih Purbasari yang akan menggantikannya, lalu memanggil putri-putrinya. Putri-putriku, ayahanda sudah semakin tua. Ayahanda ingin turun tahta karena sudah tidak bisa menjalankan tugas-tugas kerajaan. Ayahanda sudah memilih Purbasari yang akan menggantikannya. Mendengar hal tersebut, Putri Purbararang merasa kecewa. Dia merasa dialah yang harusnya menjadi ratu karena dia adalah putri tertua. Akhirnya Putri Purbararang memutuskan untuk mendatangi dukun sakti yang bernama Nyi Ronde. Nyi Ronde, tolong bantulah saya. Saya ingin menyingkirkan Purbasari dari kerajaan ini, nih. Tolong saya, nih. Baiklah, Purbararang. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Akan kujadikan Purbasari menjadi gatal-gatal, bintik-bintik hitam yang menjijikkan. Hari demi hari, akhirnya di kerajaan Pasir Batang menjadi gempar. Putri Purbararang menjadi aneh sekali. Dia merasakan kulitnya menjadi gatal-gatal, seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik yang hitam. Betapa sedih ayahanda melihat keadaan putri kesayangannya. Kemudian Putri Purbararang datang untuk menghasut ayahnya agar ayahnya mengasingkan Putri Purbasari ke tempat yang jauh. Ayahanda, ini mungkin adalah kutukan daripada leluhur kita, karena ayah sudah mengangkat Putri Purbasari menjadi seorang ratu yang seharusnya aku. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan kita pun akan terkena kutukan itu. Prabu akhirnya mengabulkan permintaan sang sulung. Dia akhirnya memutuskan dengan berat hati untuk mengasingkan Putri Purbasari ke tengah hutan. Putri Purbasari akhirnya tinggal di hutan dan ditemani oleh hewan-hewan di sana. Pada suatu ketika Purbasari sedang bersenda gurau dengan hewan-hewan yang lain, tiba-tiba ada seekor lutung di hadapannya dan putri sangat kaget. Tunggu lutung, siapa kamu? Tolong jangan ganggu aku. Aku lutung. Tenang Tuan Putri, aku tidak akan mengganggumu. Tapi siapa kamu dan dari mana asalmu? Aku Guruminda, putra Sunan Ambu dari Kahyangan. Aku dikutuk menjadi seekor lutung dan
tersesat di hutan ini. Melihat keadaan sang putri, Lutung Kasarung pun akhirnya merasa sedih karena sang putri menderita penyakit kulit. Akhirnya pada malam bulan purnama, dia pergi untuk bersemedi, memohon kepada Yang Kuasa agar disembuhkan Putri Purbasari. Tidak lama kemudian, doanya terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil yang airnya sejuk, jernih, harum, dan mengandung obat yang sangat mujarab. Lalu dimintanya Putri Purbasari untuk berendam di telaga itu. Tung. Lutung, lihatlah. Kulitku sudah tampak bersih lagi. Sudah tidak ada bintik-bintik lagi. Terima kasih, Tung, karena sudah membantu menyembuhkanku. Singkat cerita, Putri Purbasari pun diajak kembali oleh Patih Uwa Brata Lengser ke istana lagi. Namun Putri Purbasari ingin mengajak Lutung Kasarung. Di sana semuanya menyambut dengan gembira. Namun Putri Purbararang merasa dia ketakutan. Ketakutan posisinya akan direbutnya. Akhirnya Putri Purbararang pun mendekati ayahnya lagi untuk menghasutnya. Ayahanda, aku sangat kecewa, Ayah. Nanda sangat kecewa, Ayah. Nanda harusnya menjadi ratu. Untuk itu, biar adil, Nanda ingin sayembara diadakan. Akhirnya Prabu mengadakan sayembara dengan 3 perlombaan. Dan 2 perlombaan sudah dimenangkan oleh Putri Purbasari dengan bantuan si Lutung. Akhirnya untuk yang ketiganya, Purbasari menarik Lutung Kasarung untuk menjadi pasangannya. Dan betapa terkejutnya Lutung Kasarung dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah menjadi seseorang pria yang tampan, gagah, perkasa. Semua orang rakyat Pasir Batang terperangai, terpesona melihat ketampanan Guru Minda. Nah, teman-teman, akhir cerita dari cerita Lutung Kasarung ini, dimenangkanlah sayembara tersebut oleh Putri Purbasari. Putri Purbasari akhirnya naik tahta dan Putri Purbararang pun menerima hukumannya. Akhirnya dengan rasa pemaafnya, Putri Purbararang tidak jadi dihukum, bahkan dia diizinkan untuk tinggal di istana. Putri Purbasari pun akhirnya diangkat menjadi seorang ratu dan seluruh rakyatnya menjadi makmur, damai, dan sentosa. Nah, teman-teman, akhir dari cerita ini dapat kita simpulkan ada pesan di dalamnya. Yang pertama adalah kita tidak boleh berlaku sombong dan selalu menganggap rendah orang lain. Dan yang kedua adalah kita harus mempunyai sifat yang pemaaf dan suka memaafkan orang lain dan tidak menjadi pendendam. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari cerita Bunda, cerita tentang legenda dari tanah Sunda, Lutung Kasarung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.